Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade Fauzi selaku dosen pemangku mata kuliah metodologi penelitian. Baik, perkenalkan, nama saya Refatria Agustina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Dampak Kompetensi dan Pelatihan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT Lucong Brothers Industrial. Oke, baik saja, langsung slide selanjutnya saya akan jelaskan. Di sini ada latar belakang. Yang pertama ada sumber daya manusia merupakan aset penting perusahaan. Terus ada produktivitas kerja karyawan menjadi faktor utama keberhasilan perusahaan. Nah, dan selanjutnya ada kompetensi dan pelatihan kerja diduga berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Terus ada masih terdapat kesenjangan kompetensi dan efektivitas pelatihan di PT Lucong Brothers Industrial. Nah, yang terakhir latar belakang ini yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Di sini ada identifikasi masalah. Masalah yang pertama, produktivitas kerja karyawan belum optimal. Yang kedua, karyawan cenderung bekerja sebatas target minimum saja. Dan yang ketiga, kompetensi sebagian karyawan belum sesuai tuntutan pekerjaan. Dan yang kelima, ada pelatihan belum memiliki sasaran yang jelas. Dan yang terakhir, rendahnya inisiatif karyawan mengikuti pelatihan. Dan ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah kompetensi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? Dan yang kedua, apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? Dan yang ketiga, apakah kompetensi dan pelatihan kerja secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama, mengetahui pengaruh kompetensi terhadap produktivitas kerja. Yang kedua, mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh kompetensi dan pelatihan kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja. Terus di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang pertama, menambah referensi ilmu manajemen SDM. Yang kedua, menjadi referensi penelitian selanjutnya. Dan ada manfaat praktis. Yang pertama, menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang kedua, membantu penyusunan program pelatihan yang lebih efektif. Selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini X1-nya itu kompetensi, X2-nya pelatihan kerja, Y produktivitas kerja. Di sini kompetensi indikatornya ada pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat. Terus untuk pelatihan kerja, di sini indikatornya pengarahan pelatihan, pemilihan peserta, minat peserta, materi pelatihan, sama pengenalan materi dan ketersediaan alat. Dan untuk produktivitas kerja, indikatornya ada kemampuan, semangat kerja, hasil kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Nah, di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian menurut Adam Sementara dan Sonang Sitohang 2020. Variabelnya pelatihan, kompetensi, produktivitas, hasil penelitiannya, kompetensi dan pelatihan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Dan menurut Agus Setiawan DKK 2020, variabelnya kompetensi, produktivitas, hasil penelitiannya, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Dan menurut Novita Anggiani DKK 2022, variabelnya kompetensi, pelatihan kerja, dan produktivitas. Hasil penelitiannya, kompetensi dan pelatihan berpengaruh secara maksimal, secara parsial maupun simultan terhadap produktivitas kerja. Nah, di sini ada cara berpikirnya.
maksimalkan. Dan selanjutnya ada metode penelitiannya. Jenis penelitian itu penelitian kuantitatif, lokasi penelitiannya PT Uncom Brothers Industrial di Peradilan Kabupaten Serang, Banten. Waktu penelitian itu selama 3 bulan dan bidang usahanya manufaktur mainan plastik. Di sini ada populasi dan sampel pengumpulan data. Populasinya menggunakan 31 karyawan, sampel menggunakan sampel jenuh, dan datanya menggunakan data kuesioner. Nah, di sini ada instrumen penelitian. Kita menggunakan skala Likert menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Yang pertama tuh 5 tuh sangat setuju, dan 4 setuju, 3 netral, dan 2 tuh kurang setuju, dan 1 tidak setuju. 1 tuh paling tidak setuju, ya rendah itu. Nah, analisis datanya di sini menggunakan uji validitas dan uji realitas dan uji asumsi klasik, terus regresi linear berganda, dan uji T, uji F, dan R kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi dan pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Uncom Brothers Industrial. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas kerja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.